Pernah nggak sih? Lu lagi nyoba sesuatu tapi mendadak lu ngerasa takut banget. Bukan karena lu nggak siap, tapi karena ada orang lain yang ngeliat. Kayak, kalau gua gagal nanti mereka mikir gue bodoh. Tenang bro, lu nggak sendirian. Tapi tahu nggak, ketakutan itu ternyata punya akar yang lebih dalam dari sekadar malu doang. Mari kita bahas. Lu sadar nggak sih, kita tuh semua punya semacam topeng sosial. Bukan topeng literal ya, tapi kayak persona yang kita bentuk buat dilihat orang lain. Misalnya lu ngerasa lu orang yang pinter, atau lu suka dianggap kreatif, atau lu pengen dikenal sebagai orang yang ambisius, berani, tangguh, lucu, apalah. Nah, topeng ini kita pakai setiap hari. Di tempat kerja, di kampus, di media sosial, bahkan ke temen deket sekalipun. Dan makin sering kita dapat validasi dari orang lain, kayak pujian, likes, tepuk tangan, makin nempel tuh topengnya. Masalahnya begitu lu gagal, topeng itu retak. Contoh, lu ngerasa lu anak yang paling paham teknologi di tongkrongan. Tapi suatu hari lu nyoba bikin startup atau proyek digital, terus gagal. Tiba-tiba lu ngerasa identitas lu kayak runtuh. Bukan cuma karena proyeknya gagal, tapi karena lu mikir, gue udah gak sesuai lagi sama image yang orang lain punya tentang gue. Dan itu nyakitin banget, karena ternyata kita tuh gak cuma takut gagal, kita takut kehilangan versi diri kita yang selama ini kita tampilkan ke orang lain. Padahal topeng itu cuma versi editan, bukan diri lo yang utuh. Tapi tetap aja, kita udah invest terlalu banyak di sana. Makanya pas gagal rasanya kayak harga diri ikut ambruk. Yang lebih parah lagi, kita mulai overthinking. Kalau mereka tahu gue gagal, apa mereka masih nganggap gue hebat? Kalau mereka lihat sisi rapuh gue, apa mereka bakal ninggalin gue? Kalau gue nggak bisa jadi versi sempurna dari diri gue, apa gue masih layak dianggap keren? Tiba-tiba, yang harusnya cuma kegagalan biasa, berubah jadi krisis identitas kecil-kecilan. Dan ini yang sering bikin kita stuck. Kita nggak berani nyoba hal baru karena takut ngerusak topeng yang udah kita bangun. Padahal, justru di kegagalan itu lo bisa nemuin diri lo yang asli. Tanpa topeng. Tanpa harus ngasih performa ke siapa-siapa. Gagal itu emang nggak enak. Tapi itu bukan berarti lo nggak berharga. Yang hancur cuma topengnya. Bukan nilai lo sebagai manusia. Oke, jadi salah satu alasan kenapa kita takut banget gagal, apalagi kalau gagalnya dilihat orang, itu karena kita sebenarnya takut jatuh status sosial. Lo mungkin gak sadar, tapi otak kita tuh masih jalan pakai sistem zaman purba. Dulu, waktu manusia masih hidup di suku-suku kecil, status sosial itu literally bisa jadi penentu. Lo bisa makan bareng kelompok, atau dibuang ke hutan sendirian. Kehilangan status sama dengan kehilangan tempat. Kehilangan tempat sama dengan bisa mati. Serem kan? Nah, sekarang sih emang gak segitunya. Lu gagal presentasi, ya paling dimarahin bos atau diketawain temen. Tapi sistem di otak kita tuh belum evolusi secepat itu. Dia masih nganggap kegagalan publik kayak, waduh bahaya nih, lu bisa ditolak sama kelompok. Makanya setiap kali lu ngelakuin sesuatu yang berisiko, kayak bikin konten, tampil depan umum, mulai bisnis, atau bahkan cuma ngomong ide di rapat, dan lu ngerasa takut gagal, itu bukan cuma soal hasilnya. Itu soal, kalau gue gagal, gue bakal turun derajat gak di mata mereka? Kita takut dianggap gak kompeten, takut dibilang gak berguna, takut kehilangan respect, dan lebih dari itu, kita takut turun dari posisi sosial yang udah susah payah kita bangun. Contohnya gini, lu kerja keras, udah dapet pengakuan sebagai anak yang bisa diandalkan. Tiba-tiba lu ngelakuin satu kesalahan dan lu langsung overthinking. Gimana kalau mereka gak percaya lagi sama gue? Gue harus mulai dari nol lagi dong. Padahal belum tentu orang lain mikir segitunya. Tapi otak lo udah panik duluan. Dan ini makin rumit karena kita hidup di masyarakat yang suka banget nge-ranking. Lo punya berapa followers, kerja di mana, naik apa, tinggal di mana, gaji berapa, achievement lo apa. Status tuh kayak jadi ukuran nilai diri. Padahal ya nggak gitu juga. Masalahnya, kita jadi main aman. Kita cuma ngelakuin hal-hal yang aman secara sosial, supaya nggak ngambil risiko kehilangan posisi. Padahal kadang justru dari kegagalan dan keberanian ngambil risiko itu, kita bisa naik level. Tapi karena kita terlalu takut dilihat jatuh, kita jadi stuck di zona nyaman. Yang lebih parah, kita ngebandingin diri terus sama orang lain. Begitu teman sukses, kita ngerasa makin turun. Padahal status sosial itu bukan permainan zero sum. Naiknya dia nggak berarti turunnya lu. Yang perlu kita sadarin adalah, lu nggak perlu terus-terusan jaga image atau ranking sosial supaya dihargai. Lu cukup jadi orang yang terus tumbuh dan belajar.
Karena status yang benar-benar solid, nggak dibangun dari kesempurnaan tapi dari konsistensi dan keberanian buat gagal. Pernah nggak sih lu lagi jalan sendiri terus ngerasa kayak, wah semua orang ngeliatin gue. Padahal lu cuma jalan doang atau mungkin baju lu beda dikit atau lu salah ngomong dikit waktu presentasi. Langsung deh otak lu ngomong, gila semua orang pasti mikir gue bego. Itu yang namanya spotlight effect. Kita ngerasa kayak lagi disorot lampu panggung. Padahal kenyataannya, orang lain gak merhatiin kita sebanyak itu. Serius, sebenarnya semua orang juga sibuk mikirin diri mereka sendiri. Kayak lu aja sekarang, lu nonton video ini bukan karena pengen mikirin orang lain, tapi karena lu lagi mikirin diri lu sendiri kan? Nah itu juga yang dilakuin orang lain. Mereka mikirin baju mereka sendiri, jerawat di jidat mereka, kerjaan yang belum kelar, notif yang belum dibales, dan overthinking yang gak kelar-kelar di kepala mereka. Mereka gak punya waktu buat mikirin lu sedalam itu. Tapi otak kita, terutama kalau kita lagi gak pede, gampang banget bikin drama. Contohnya, lu salah nyebut kata pas ngomong, langsung mikir fix, orang-orang sekarang nganggap gue bodoh. Padahal yang lain mungkin udah gak inget 2 detik kemudian. Atau lu upload sesuatu di media sosial, terus likes-nya gak sebanyak biasanya. Langsung panik. Jangan-jangan orang mikir konten gue jelek. Padahal bisa jadi algoritmanya lagi error. Atau temen-temen lu lagi gak buka HP. Tapi otak lu nyangkanya, gue diabaikan. Ini semua karena kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Dan anehnya, kita mikir orang lain juga sefokus itu sama kita. Padahal kalau dipikir logikanya, lu aja gak nginget semua kesalahan kecil yang dilakuin orang lain minggu lalu. Lu juga gak inget siapa yang salah ucap, siapa yang bajunya kusut, atau siapa yang lagi gugup waktu ngomong. Nah, orang lain juga gitu ke lu. Tapi spotlight effect ini beneran kuat. Makanya banyak orang gak berani tampil, gak berani nyoba, gak berani beda, karena takut diliatin, dinilai, dikomentarin. Padahal sebagian besar orang gak peduli. Dan yang peduli biasanya cuma sebentar. Besok mereka udah mikirin masalah mereka sendiri lagi. Jadi kalau lu ngerasa semua mata lagi ngeliatin lu, coba tarik napas dan tanya ke diri lu. Emang iya sih semua orang segitunya mikirin gue? Atau ini cuma suara di kepala lu yang terlalu keras? Karena begitu lu sadar bahwa spotlight itu cuma ada di kepala lu sendiri, lu bakal jauh lebih berani buat ngelakuin hal-hal yang sebenarnya pengen lu lakuin, tanpa harus takut dinilai. Dan lucunya ya, justru ketika lu bisa santai, dan gak terlalu mikirin pandangan orang, lu kelihatan lebih percaya diri, dan itu bikin orang malah lebih respect sama lu. Sekarang coba jujur deh, berapa kali dalam sehari lu scroll media sosial terus ngerasa hidup orang lain tuh kayaknya lebih keren dari hidup lu? Ada yang posting workout tiap pagi kelihatan rajin banget. Ada yang upload kerjaannya yang keren, nongkrongnya estetik, laptopnya nyala mulu di coffee shop. Ada yang selalu keliling dunia, makanannya fancy, bajunya rapi terus. Dan di situ lu lagi di kamar, pakai kaos bolong, rebahan sambil mikir, kok hidup gue begini amat ya? Nah, ini nih yang gue maksud. Kita hidup di era citra sempurna. Semuanya kelihatan rapi, sukses, glowing, dan gak pernah gagal. Seolah-olah kalau lu gak kelihatan sempurna, lu tuh kalah dalam kompetisi hidup. Padahal ya, itu semua cuma highlight. Itu cuma 5% dari hidup mereka. Yang 95%-nya gak mereka tunjukin. Masalahnya otak kita tuh gampang ketipu. Dia gak bisa bedain mana realita dan mana yang dikurasi. Jadi pas kita ngelihat orang lain kelihatan sempurna, kita ngerasa gue harus kayak gitu juga. Kalau enggak, gue gagal. Dan ini bikin kita takut banget gagal. Karena kita ngerasa gagal itu bukan cuma kesalahan tapi aib. Sesuatu yang harus disembunyiin supaya image lu gak rusak. Makanya sekarang orang jarang banget posting proses, yang diupload cuma hasil akhir. Jarang ada yang ngomong, gue udah 3 kali gagal bisnis sebelum yang ini. Atau, gue sempet burnout dan insecure sebelum nemu arah hidup. Padahal itu realita, men. Hidup tuh bukan soal pencitraan, tapi soal perjalanan. Tapi karena semua orang berlomba-lomba buat kelihatan oke, kita jadi ikut-ikutan. Kita takut bikin konten kalau nggak perfect. Kita takut mulai hal baru karena takut kelihatan cupu. Kita takut ngaku struggling karena takut dibilang lemah. Dan lu tahu apa yang lebih parah? Kita mulai nggak jujur sama diri sendiri. Kita pura-pura kuat, pura-pura sibuk, pura-pura happy, padahal dalam hati lagi drop, bingung atau nggak tahu mau ngapain. Citra sempurna ini jadi kayak beban kolektif. Lu capek ngikutin tapi juga takut ketinggalan. Dan sialnya, itu bikin kita stuck. Karena kita lebih sibuk mikirin penampilan luar daripada ngebenerin yang dalam. Lebih fokus ke branding daripada ke perkembangan. Padahal, orang yang bener-bener tumbuh tuh bukan yang citranya mulus, tapi yang berani jatuh, belajar, dan tetap jalan walau nggak sempurna. Soalnya gini ya, semakin lu kejar citra, lu makin kehilangan koneksi sama diri sendiri. Dan ironisnya, yang bikin lu bener-bener disukai orang, bukan kesempurnaan lu tapi keunikan dan kejujuran lu. Coba lu pikir, kita semua tuh sebenarnya lagi nulis cerita hidup kita sendiri, tiap hari.
Kayak ada narator di kepala kita yang terus ngomong, "Gua anaknya rajin. Gua tuh pinter tapi kurang kesempatan. Gua lagi di fase naik daun. Gua tuh calon sukses yang cuma tinggal nunggu waktunya." Dan itu nggak salah, karena otak kita emang butuh narasi buat bikin hidup ini terasa masuk akal. Kita butuh cerita buat ngejelasin siapa kita, kenapa kita di posisi ini, dan kemana kita mau pergi. Tapi masalahnya narasi itu kadang jadi semacam jalan lurus yang harus kita penuhi. Begitu kita ngalamin kegagalan, apalagi yang gede, tiba-tiba semuanya kerasa kayak, wah, cerita gua rusak. Misalnya lu ngerasa lu tuh anak ambisius yang bakal sukses sebelum umur 30. Terus lu bangun bisnis, gagal. Atau karir lu mentok, atau malah lu balik lagi ke titik awal. Langsung deh muncul suara di kepala. Gua nggak sesuai sama cerita yang gua bangun sendiri. Dan itu nyakitin banget karena lu nggak cuman kehilangan hasil, tapi kayak kehilangan arah hidup. Lu mulai mikir, loh gue ini siapa kalau bukan si anak sukses itu? Cerita gue harusnya naik terus, kenapa malah turun begini? Apa selama ini gue cuman ngehalu? Jadi ketakutan kita bukan cuma karena gagal, tapi karena gagalnya ngerusak alur cerita yang udah kita tulis sendiri di kepala kita. Padahal, kenyataan tuh nggak pernah lurus. Kalau lu lihat orang-orang sukses, cerita hidup mereka juga penuh belokan, jatuh, gagal, nyasar, muter arah. Tapi bedanya, mereka nggak terlalu nikah sama narasi lama. Mereka berani nulis ulang cerita baru. Yang bikin kita stuck adalah, kita terlalu terikat sama cerita lama. Kita ngerasa harus terus jadi si pahlawan utama dengan alur yang rapi dan ending yang keren. Kita nggak mau ada bab yang jelek, kita pengen semua chapter mulus. Padahal, bab jelek itu kadang justru yang bikin cerita lo jadi relatable, jadi kuat, jadi manusiawi. Gua ngerti sih, gagal itu kayak ngebanting skrip yang udah kita hafal. Tapi lo boleh kok, rewrite. Lo boleh ubah jalan ceritanya. Dan itu nggak bikin lo lemah, justru itu tanda kalau lo tumbuh. Hidup bukan film yang harus selesai dalam 2 jam. Kadang alurnya mundur dulu, kadang perlu twist aneh, kadang ada karakter baru masuk, dan kadang endingnya beda sama yang lo rencanain. Tapi bukan berarti itu ending yang buruk. Kadang itu justru babak awal dari cerita yang lebih kuat. Jadi bro, next time lo takut gagal di depan orang lain, ingat, itu normal, bahkan sehat. Tapi jangan biarin itu bikin lo mundur, karena satu-satunya orang yang bakal ngebentuk masa depan lo, ya lo sendiri, bukan mereka yang nontonin. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini, bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.